Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lalu pemuda tadi berkata kepada Imam Hamid, apa pembungkus agama itu wahai Imam? Kata Imam Hamid, salasun, ada 3 dia. Ini yang kita bahas subuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Hamid itu, pembungkus agama itu adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu. Kata beliau, tidak berbicara kecuali membicarakan masalah yang penting saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa maysati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita nikmat, Allah masih berikan kita rezeki, masih bisa kaki kita langkahkan dan tangan kita ayunkan ke rumah Allah dalam rangka beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh kali ini kita sudah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan waktu isyraq nanti. InsyaAllah kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan pada subuh kali ini, Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya coba lihat ada satu video Bapak Ibu yang bercerita, itu seorang dokter. Kita kan banyak nih yang bercerita ustad-ustad aja kan. Nah, sesekali kita dengar apa cerita seorang dokter. Jadi ada seorang dokter Bapak Ibu dari Arab, namanya Dr. Sahlan Saud. Beliau ini dokter spesialis mata. Jadi setiap kali aktivitas kita, pekerjaan kita itu pasti punya pengalaman tersendiri. Contoh, saya sebagai guru pasti punya pengalaman saya. Bapak Ibu mungkin sebagai pegawai atau dan lain sebagainya, atau sebagai pengusaha pasti punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Beliau ini seorang dokter spesialis mata, punya pengalaman Bapak Ibu. Apa pengalamannya? Beliau bercerita dengan dalam video itu. Kata beliau begini, pernah datang seorang pasien di hadapan dia, seorang ibu-ibu yang berusia lebih kurang 50 tahun bersama seorang anak laki-lakinya yang berusia lebih kurang 20 tahun. Ibu ini memeriksakan matanya Bapak Ibu. Matanya ini yang satu bisa melihat, yang satu tidak bisa melihat. Lalu diperiksa oleh dokter saat tadi, dilihatnya. Ternyata matanya ini tak ada masalah. Maksudnya tak ada penyakit yang membahayakan sehingga membuat mata ini tak bisa melihat.
Lalu dokter tadi berkata dengan ibu tadi, apa yang terjadi dengan mata ibu ini, ceritanya sehingga tidak bisa melihat. Kata si ibu tadi, mata saya ini tidak bisa melihat nih karena anak laki-laki saya ini. Jadi dia sambil menunjuk dengan anak laki-laki dia. Mata saya ini tidak bisa melihat gara-gara ini anak laki-laki saya. Kata dokter tadi, aku penasaran jadi kan, apa sebabnya kena anak ibu? Coba ceritakan dengan saya. Kata ibu tadi, panjang ceritanya dokter, kalau saya ceritakan panjang. Kata dokter tadi, tak apa-apa ibu, biar jadi pengalaman bagi saya, dan saya nanti pun bisa men-share ceritanya sehingga bermanfaat bagi orang. Dipaksalah oleh dokter Saad tadi bapak ibu. Lalu ibu tadi bercerita, begini dokter, anak saya ini 5, 4 perempuan, 1 laki-laki. 4 kali saya punya anak tu perempuan, tak dapat laki-laki. Jadi kan kita anak pertama dapat perempuan, berharap itu kan pasti ada, berharap dengan Allah ingin dapat anak laki-laki. Tahu-tahu tak Allah kasih, kata dia, dapatnya perempuan juga. Coba sekali lagi, ternyata perempuan lagi, gitu kan. Kan kita sering seperti itu. Lalu dicoba, sudah dicoba tak ada dapat, cuma dapat perempuan. Lalu dicoba sekali lagi, dapat perempuan juga. 4 kali perempuan Pak. Ada kawan saya, adik beradiknya 22 orang Pak. 22 itu kan 2 kesebelasan sepak bola tu Pak. 2 kesebelasan sepak bola. 22 orang dari istri pertamanya itu baru Pak. Istri keduanya ada 7 kata dia. Dari 22 orang itu, laki-lakinya 21, perempuannya 1. Itulah yang paling satu ya perempuan itu kan. Kita ni berharap seimbang lah Allah kasih, ada laki-laki ada perempuan. Saya sudah 15 tahun nikah Bapak Ibu, anak 1 juga, belum Allah kasih yang kedua. Berharap Ustaz, berharaplah, berharap. Jadi semua kita berharap. Sehingga kata ibu ini, di waktu asar hari Jumat itu dokter, di waktu yang sangat saya lemah sekali, saya berdoa kepada Allah. Saya doa kepada Allah. Apa doa? Ya Allah, berikanlah saya anak laki-laki, ya Allah, berikanlah saya anak laki-laki, walaupun hilang sebiji mata saya. Walaupun hilang sebiji mata, diancamnya Allah Bapak Ibu. Dengan diancamnya Allah, walaupun hilang sebiji mata saya. Mungkin dia agak-agak ragu nih, entah ya dikabulkan Allah atau tidak, kan? Entah ya dikabulkan, karena sudah pasrah kita kan, sudah pasrah. Entah ya Allah kabulkan atau tidak. Kalau tidak Allah kabulkan, tidak apa-apa lah, tidak hilang sebiji mata saya. Kalaupun Allah kabulkan, belum tentu pula sampai hati Allah ngambil sebiji mata saya. Kata dokter tadi, dapat ibu anak dapat, saya dapat, Allah kasih tak lama saya itu Allah kasih saya anak laki-laki dokter. Apakah setelah anak laki-laki itu lahir, apakah mata ibu langsung Allah tidak lihatkan? Tidak, masih bisa saya lihat. Masih bisa saya lihat. Lalu kapan mulai mata ini hilang penglihatannya? Kata ibu ini, ketika saya membuka kain anak saya. Jadi kalau bayi itu kan dikasih bedung Pak. Pas dia buka bedung itu, biasanya kan kalau anak-anak itu kalau dibuka bedung dia senang kali, luar biasa tuh kan. Diangkatnya tangannya, lalu pas dia ngangkat tangan si anak itu, kukunya tidak panjang, lalu dia mencengkram mata saya sebelah. Setelah itulah hilang penglihatan saya. Apa kata si ibu tadi dengan dokter tadi? Jadi begini dalam cerita saya nih dok, jangan kau paksa Allah untuk mengabulkan permintaanmu. Jangan pernah kau paksa Allah. Biar Allah memberikan permintaanmu sesuai waktunya, karena ketika Allah memberikan sesuai waktunya, maka itu akan menjadi sebuah permintaan yang indah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang menentukan waktunya Pak.
kapan Allah beri kita, kapan Allah ijabah doa kita. Apa sebabnya? Karena kalau Allah yang menentukan waktunya, maka itu waktunya akan menjadi suatu waktu yang terindah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini apa permintaan kita, doa kita kepada Allah? Tadi dibaca oleh Pak Imam kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Ramadan. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kalau Allah tak sampaikan, Bapak Ibu, ikhlasin, ada sampai itu umur kita. Kalau Allah sampaikan, alhamdulillah, ada sampai usia kita, sampai bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hikmah kisah dari seorang dokter menceritakan kisah seorang pasien. Bapak Ibu mungkin banyak cerita-cerita pengalaman pribadi. Itu lebih enak kita sharingkan, kita ceritakan, ada manfaat bagi kita bersama dan juga bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita mulai dari saya ingin membahas, Bapak Ibu, tadi malam saya buka-buka satu kitab, apalah yang mau saya sampaikan. Saya buka kitabnya itu Shahihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, dalam bab keduanya tentang ada 3 perkara, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Imam Hamid Al-Laqaf, lalu ditulis oleh seorang ulama Indonesia bernama Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan judul tema kita pada subuh kali ini adalah 3 perkara membungkus agama ini. Nah, kita ini kalau ingin selamat kita ini, maka kita mampu menjaga agama. Kata Allah, innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Maka bagaimana kita cara membungkus agama? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu, kita baca dalam kitab-kitab tarikh itu, Rasulullah itu pada usia anak-anak itu 12 tahun, itu pekerjaan Rasulullah itu kan sebagai pengembala kambing dan domba. Mengembala kambing dan domba. Pertanyaannya, apa sebabnya Rasulullah itu mengembala kambing dan domba? Saya sempat pernah bertanya itu, apa sebabnya Rasulullah itu mengembala kambing dan domba? Ternyata, Bapak Ibu, seseorang yang mengembala kambing dan domba itu adalah orang yang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kesabarannya. Orang-orang yang memelihara hewan ternak itu, peternakan itu diuji kesabarannya, Bapak. Diuji kesabarannya. Kita suruh ke kiri, dia ke kanan. Kita suruh ke kanan, lari dia ke kiri, kambing itu kan. Diuji kesabarannya. Dan kambing ini adalah makhluk, termasuk makhluk Allah yang lemah, domba. Apa sebab lemahnya? Ketika Bapak Ibu akan berkurban, ini kan cara menyembelih kambing ini kan salah satu yang paling mudah nih, Pak. Cukup 2 orang saja yang pelaksana ya. Satu orang memegang kakinya, kaki kanan depan belakangnya, satu lagi menyembelihnya, selesai dah. Tapi kalau sapi kan enggak. Sapi itu butuh tenaga untuk menumbangkan sapi tadi. Diikat kakinya, ditumbangkan dia, baru disembelih dia. Kan lama prosesnya. Tapi kalau kambing sebentar. Apa sebabnya? Karena kelemahan kambing ini sangat mudah orang untuk menyembelihnya. Nah, itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembala kambing diuji kesabarannya. Apa sebabnya, Bapak Ibu? Kalau tak diuji dari awal kesabarannya, dari usia 2 bulan dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya, 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun ditinggal dengan datuknya,
lalu dipelihara oleh pamannya 12 tahun sudah mulai bekerja sebagai pengembala. Itu kan kesabaran yang luar biasa tuh. Manalah ada anak-anak kita sekarang yang usia 12 tahun sudah diuji. Apa sebabnya Allah menguji kesabaran Rasulullah? Karena Rasulullah itu menghadapi umat-umat yang berbeda. Kalaulah tidak sabar Rasulullah, maka tidak sampai agama ini pada kita, Pak. Sampai di Taif saja itu agama itu. Apa sebabnya? Karena di Taif itu Jibril sudah menawarkan bantuan kepada Rasulullah, pilihlah salah satu bukit yang paling besar Muhammad, biar saya ratakan penduduk Taif ini. Tapi Rasulullah tidak mau. Apa sebabnya Rasulullah tak mau? Karena ada kesabaran yang sudah dilatih oleh Allah dalam kandungan sampai beliau lahir. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oh Ustaz, sabar itu ada batasnya Ustaz? Ya. Sampai mana batas sabar itu Ustaz? Kalau kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu Bapak Ibu berdakwah itu 950 tahun, Pak. 950 tahun. Jadi tidak tanggung-tanggung Nabi Nuh itu berdakwahnya 950 tahun. 950 tahun umatnya 80 orang teman, Pak. Cemana tidak sabar tuh. Dah 950 tahun tidak ada masuk Islam, cuma tak ada yang mentauhidkan agama, tak ada mentauhidkan Allah itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Baru dia minta doa pada Allah. Jadi sabar itu kalau mau kita lihat Bapak Ibu, sampai kapan sabar itu Ustaz? Sampai 950 tahun, Pak. Ya kan? Kalau kita mau sampai batas sabar kita itu sampai seperti Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun baru dia minta doa pada Allah. Kita ni kan enggak, baru sehari diuji Allah ada menangis sudah minta ampun ya Allah, berilah saya kesabaran ya Allah. Tapi lihat Nabi Nuh alaihissalam Bapak Ibu, diuji oleh Allah dengan kesabaran, diuji oleh Allah dengan umatnya. 950 tahun cuma 80 orang dia dapat umatnya. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kesabaran para nabi. Jadi kalau tak sabarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak sampai agama ini kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang ada di dalam laut itu kan namanya ikan laut kan Bapak Ibu. Ikan laut itu dia tinggal bertahun-tahun di dalam laut, yang mana air laut ini kan asin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa ikan yang tinggal di dalam laut itu bertahun-tahun di air yang asin tapi dagingnya tidak asin? Karena kena hidup dia Pak. Ya betul, kena hidup Pak. Kalau dia mati disalai orang Pak, disalai nelayan dia, dijumur ya, dibelahnya, dijumurnya, disalainya, dibakarnya nama itu Pak. Apa yang terjadi ikan tuh? Berubah rasanya asin. Apa sebabnya? Karena ikan itu asin. Karena ikan itu sudah mati, maka dia akan berubah rasanya. Ketika dia hidup tinggal di tempat yang asin, dia tak jadi asin. Tapi ketika dia mati tinggal di tempat yang tak asin, dia bisa berubah menjadi asin. Apa sebabnya? Karena dia hidup dan mati. Jadi manusia ini Bapak Ibu, kalau agama ini hidup, kalau agama ini hidup dalam diri kita, kalau agama ini hidup dalam hati kita, mau macam mana pun orang merusak kita, tak akan rusak kita Pak. Apa sebab? Dia hidup Pak. Tapi kalau dia mati tinggal di lingkungan yang tak baik pun dia berubahlah dia jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menjaga agama ni bagaimana sebenarnya Ustaz? Ni subuh inilah kita bahas 3 cara kita dalam membungkus agama. Karena begini dia Bapak Ibu. Suatu ketika dalam kitab Nasaibul Ibad itu ceritakan, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Imam Hamid Al-Laqaf. Dia bertanya, "Wahai Imam,
berikanlah saya ni nasihat. Berikanlah saya nasihat. Kata Imam Hamid, ij'alu dinika gilafan ka gilafil mushaf. Ini nasihat beliau, Pak. Kata beliau, kamu harus menjadikan pembungkus agamamu seperti engkau membungkus mushaf Quran. Quran kita ni kan Bapak Ibu, kalau terlihat ada sampulnya kan rapi dia nampaknya, indah dia, mudah kita bawa kemana pergi. Tapi ketika Quran ini tak ada pembungkusnya, tak ada bajunya. Kalau dulu kami waktu ngaji, Pak, kalau tak ada bungkus itu ajablah kita sama guru tadi, di rotan. Kalau nak sekarang tak bisa lah di rotan, coba-cobalah habis kita nggak masuk penjara kita dibuat ni, Pak. Kalau kami dulu tak ada baju Quran tu Bapak Ibu, selesai di rotan tu. Akhirnya apa? Besok datang tu dicari pembungkusnya, apapun caranya dicarilah, cari pun karton pun dirapikan, dibungkus, disampul rapi-rapi. Artinya apa? Ketika dia terbungkus Quran ini, dia akan terlihat dengan indahnya dan dia mudah dibawa kemana pergi. Karena ada pembungkusnya. Bapak Ibu pergi beli, kalau di sini sup tunjang lah Bapak Ibu ya, beli sup tunjang, bawa pulang ke rumah, tak dikasih petugasnya kantong asoy, kira-kira sanggup tak kita bawa pulang, Pak? Panas kita, tak sanggup kita bawa pulang. Kenapa panas? Dikasih kantong asoy baru kita mudah bawanya. Jadi ada pembungkus, sesuatu yang terbungkus dengan rapi, maka akan selamat kita Bapak Ibu untuk membawa dia pergi. Begitulah agama ini Bapak Ibu, kalau kita ada pembungkusnya maka akan selamat kita dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Selamat kita di dunia ni, selamat kita di akhirat ni, wa qina azabannar, selamat kita dari azab api neraka Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lalu pemuda tadi berkata kepada Imam Hamid, apa pembungkus agama tu wahai Imam? Kata Imam Hamid, salasun, ada 3 dia. Ini yang kita bahas subuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Hamid itu, pembungkus agama itu adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu. Kata beliau, tidak berbicara kecuali membicarakan masalah yang penting saja. Lebih banyak diam. Apa hubungannya antara bicara? Bicara ini, alat kita berbicara itu apa Bapak Ibu? Dalam mulut kita nih, lidah, lisan, ya kan? Kalau lisan ini tak sempurna Allah beri, sulit kita bicara. Tapi Allah beri kita lisan nih. Untuk apa Allah memberi kita lisan nih Bapak Ibu? Pertama, untuk kita berzikir sebenarnya. Allah memberi kita lisan nih supaya banyak berzikir. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Lisan ini untuk mengingat Allah sebenarnya. Tujuannya Allah memberikan lisan kepada kita untuk kita selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mengingat Allah? Zikir. Yang kedua, fungsi dari lisan itu syukur, Pak. Zikir, syukur. Banyak-banyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Lalu cara bersyukur yang sempurna itu adalah dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu upaya kita bersyukur, Pak, dengan banyak-banyak bersyukur dengan lidah kita. Dan yang ketiga, cara Allah berikan lidah kita ini untuk berfikir, Pak. Berfikir, apa sebabnya Allah ciptakan manusia ini? Apa sebabnya Allah ciptakan bumi, langit, semua ini? Jadi semua ini bisa kita baca, Bapak Ibu. Alam semesta kita ini bisa kita baca. Semua yang Allah berikan dalam bentuk cobaan, ujian dalam hidup kita ini bisa kita fikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fikirkan setiap kejadian kita untuk apa? Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada lisan tadi. Dalam ucapan tidak banyak bicara kecuali membicarakan masalah yang penting. Alat bicara manusia ini lisan. Jadi kalau tak ada lisan, tak bisa kita bicara. Allah berikan kita lisan nikmat. Maka apa hubungan antara lisan manusia, antara pembicaraan manusia dengan agama kita? Ternyata banyak gara-gara ucapan kita merusak agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zaman kita sekarang nih gara-gara lisan dia bisa terangkat, Pak. Tapi gara-gara lisan dia pun bisa jatuh ke bawah. Banyak dah, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita lisan ini dalam rangka ujian yang Allah berikan. Maka cara membungkus agama pertama itu, kata Imam Hamid Al-Laqaf, adalah caranya tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tak banyaklah kalian berbicara. Apa sebabnya? Karena berbicara itu yang penting-penting saja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini banyak disediakan majelis-majelis untuk berbicara. Banyak majelis-majelis, Pak. Banyak tempat-tempatnya. Apakah itu dalam bentuk tongkrongan kita, apakah itu dalam bentuk WhatsApp grup kita. Yang anehnya yang dibicarakan itu tidak masalah hal yang penting. Oh Ustaz, berarti pada subuh kali ini kita tak banyaklah bicara ni Ustaz. Ustaz paling banyak bicara ni. Itu kan. Tapi kan yang dibahas itu, kata Imam Hamid, adalah yang penting. Kalau dalam majlis ilmu kita ini penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Untuk apa kita menyampaikan ini? Agar agama kita ini selamat. Untuk apa kita duduk dalam majlis ilmu ini? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita duduk dalam majelis ilmu ini? Untuk mencari nasihat-nasihat kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nasihat yang diberikan oleh para ulama kita, oleh para ustaz kita, oleh para guru kita. Untuk apa? Nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama itu, kata Imam Hamid, jaga bicara kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk apa kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbicaraan kita agar selamat agama ini, agar terbungkus dia dengan rapi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Hamid, wa taraqud dunya ila ma la budda minhu. Kata beliau, meninggalkan dunia kecuali yang sangat membutuhkannya. Meninggalkan dunia kecuali ketika kita membutuhkannya saja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu apa dulu? Dunia itu apa? Dunia itu, kata ulama, Bapak Ibu, sesuatu yang melalaikan kita dengan Allah. Itu dunia, Pak. Apakah pekerjaan kita itu dunia, Ustaz? Kalau dia tak melalaikan kita dengan Allah, enggak, Pak. Kalau pekerjaan itu membuat kita dekat dengan Allah, itu bagus. Kalau pekerjaan itu membuat kita dekat dengan Allah, kalau pekerjaan itu membuat kita dekat dengan Allah, kalau pekerjaan itu membuat kita bisa membantu agama Allah, itu baik, Pak. Tapi kalau pekerjaan itu melalaikan kita dan melupakan kita dengan Allah, itu, kata ulama, dunia itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Suatu ketika Umar bin Khattab itu, Pak, pernah menjual seluruh kebun kurmanya. Apa sebabnya? Karena pernah Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu, tertidur ketika lepas sholat zuhur. Tertidur beliau karena kelelahan dari pagi mengelola kurmanya, dan terbangun ketika orang sudah sholat asar. Rasulullah sudah sholat asar di Masjid Nabawi.
Beliau sampai-sampai masbuk. Bukan berarti tak solat asar itu berjamaah, solat cuman masbuk. Pulang dari solat asar itu beliau jual tuh kebun kurma. Dijual ya. Maka Umar bin Khattab itu Bapak Ibu dalam dalam tarikhnya itu Umar bin Khattab itu hanya meninggalkan satu baju jubah yang sudah lusuh, warisnya. Dia meninggalkan warisan untuk anak cucunya hanya satu helai baju jubah yang lusuh dan uang 5 dirham. Itu aja Pak. Tak banyak deh. Apakah beliau mampu? Beliau mampu dulunya. Cuma beliau tak mau. Habis itu dijualnya sebelum kurma ya Pak. Apa sebabnya? Karena ini takut dia melalaikan kita dengan Allah. Artinya apa? Berarti hari ini nanti kami pulang jual semua Ustaz. Tak itu maksudnya Pak. Artinya apa? Umar bin Khattab kita ni tak mampu selevel seperti Umar bin Khattab. Artinya apa? Kita manfaatkanlah yang Allah berikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu, Allah berikan dia harta karena kecerdasannya dalam berdagang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang bersama Rasulullah itu disebut Muhajirin, yang menunggu dari Madinah itu disebut dengan Ansar. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, ke Yathrib, lalu dipersaudarakanlah semua umat saat itu. Saudarakan. Belum sempurna iman seseorang, belum sempurna ibadah seseorang, belum sempurna semuanya itu Bapak Ibu, kata Rasul, hatta yuhibbu li akhi, disaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu di Mekah, ketika di Mekah Abdurrahman bin Auf itu kaya raya dia Bapak Ibu. Tapi ketika hijrah semua hartanya ditinggalkan. Apa sebab? Kalau saya bawa harta ini menyusahkan rombongan nanti. Ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tiba di Yathrib tak punya harta. Apa kata Rasulullah? Dipanggil seorang laki-laki dari Madinah itu, namanya Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman bin Auf, kau lihatlah di seluruh kota Madinah nih, kebun kurmanya itu separuhnya itu punya saya tuh. Itu bahasa kita. Separuhnya itu punya saya. Kebun kurma itu Bapak Ibu kalau zaman sekarang samalah seperti kebun sawit Pak. Tapi penghasilannya beda Pak. Kalau orang-orang peneliti perkebunan bilang satu kebun kurma itu sama hasilnya dengan 1 hektar sawit. Nah, itu kata orang. Kalau praktiknya Allahu alam, saya tak tahu kali. Satu batang kurma itu sama hasilnya dengan 1 kebun sawit. Separuh dari kebun kurma di Madinah itu yang punya Sa'ad bin Rabi' Pak. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wahai Abdurrahman bin Auf, kebun kurma yang separuh di kota Madinah ini punya saya. Mulai hari ini ambillah separuhnya. Mulai hari ini kau ambillah separuhnya untuk engkau wahai Abdurrahman bin Auf. Itu sayangnya kepada saudaranya. Apa sebabnya? Karena kata Rasulullah, belum sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhi, sampai dia sayang dengan saudaranya. Dia buktikan, oh tak ada pentingnya itu dunia itu bagi saya. Ambillah Abdurrahman bin Auf. Tapi orang yang dikasih ini tahu diuntung pula Pak. Kalau kita kan ayolah buat kemari gitu kan. Kapan pula lagi pakai kebun tu? Enggak, Abdurrahman bin Auf kata enggak. Apa sebabnya? Karena orang Makkah ni enggak pandai berkebun. Dia takut nanti kalau digunakan tak pandai dia, tak paham dia. Enggak, saya tak mau. Karena orang-orang Makkah ni kan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i wa shaif. Orang ni berdagang Pak. Tak pandai dia berkebun tu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak usah. Kau tunjukkan saja di mana pasar di Madinah ni, selesai sama saya. Itu hebatnya dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf tu kalau digenggamnya pasir tu,
maka pasir itu bisa menjadi emas. Artinya apa? Kalau digenggamnya pasar tuh dia bisa menguasai pasar, Pak. Karena hebatnya ekonominya seorang Abdurrahman bin Auf tuh. Ternyata apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf ini mengkaya raya di Madinah, Pak. Karena dari hasil perdagangannya itu dia lebih hebat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak heran dalam salat Abdurrahman bin Auf sering minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang paling miskin ya Allah. Wah, itu minta ya Pak. Apa sebab? Karena takut dengan harta ini sulit dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diminta ya Pak. Tapi tidak Allah beri miskin dia. Apa sebab? Karena Allah yakin untuk menitipkan hartanya kepada dia. Karena Allah yakin menitipkan harta itu kepada kita Pak. Maka manfaatkan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya dari Imam Hamid ini mengatakan wa tarkud dunya illa ma la budda minhu. Tinggalkanlah dunia kecuali kalau dia ini penting. Pentingnya apa? Penting untuk menuju jalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta ini kita bisa beramal. Dengan dunia ini kita bisa meraih apa yang kita inginkan, amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Madinah terjadi sebuah kekeringan. Kota Madinah itu pernah terjadi kering yang panjang Bapak Ibu. Ada satu sumur seorang wanita Yahudi, Pak. Sumur ini yang punya wanita Yahudi. Yang berair sumurnya itu yang berair di Madinah itu cuman punya wanita Yahudi ini saja, Pak. Yang lain kering. Sehingga apa? Seluruh penduduk Madinah mengambil air sumur itu, Pak. Air sumur itu. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita tadi, wanita Yahudi tadi, dia jual air tadi dengan penduduk Madinah. Dijual. Kalau kalian mau ambil air sumur ini, belilah. Dibayar oleh penduduk Madinah. Itu lama kelamaan susah lah orang jadinya. Kenapa? Karena air kan kebutuhan sumber utama, Pak. Kebutuhan sumber utama. Kata Rasulullah, dipanggil Utsman bin Affan. Utsman, sini. Apa ya Rasulullah? Bebaskan sumur itu, kau wakafkan di jalan Allah. Kira-kira apa sebabnya Rasulullah panggil Utsman, Pak? Kenapa tidak Umar? Umar kan punya kekuatan nih. Takutlah lain sama wanita Yahudi itu dengan Umar kan. Tapi kenapa yang dipanggil Utsman? Karena Utsman yang punya uang. Jadi orang-orang yang beribadah dengan uangnya ini, dia sudah membangun jalan dia sendiri ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendirinya dia bangun, Pak. Apa kata Utsman bin Affan? Ya Rasulullah, saya bebaskan. Datang Utsman bin Affan kepada wanita Yahudi tadi. Apa katanya? Saya mau beli sumur engkau. Kata wanita Yahudi tadi, tidak mau saya beli. Saya tidak jual. Apa sebabnya? Ini sumur ini investasi yang besar saya. Tak mungkin saya jual. Kalau setelah jual, kau punya lagi Utsman. Kata Utsman, Utsman ini pintar, Pak. Kata Utsman, iyalah. Kalau gitu, saya nanamkan saham lah di sumur nih. Saya bayar, kita bagi dua. Separuhnya untuk engkau, separuh untuk saya. Contohnya bagaimana? Hari ini engkau punya, besok saya punya lagi. Hari besok kau punya, besok saya punya lagi. Bagi selang-seling. Kata wanita Yahudi, bolehlah. Bayarlah Utsman. Dibayar Utsman. Setelah dibayar Utsman, hari ini wanita Yahudi semua bayar. Besok ketika Utsman bin Affan punya, apa kata Utsman? Ketika saya punya sumur ni, kalian ambillah gratis. Diambil oleh penduduk Madinah, di stoknya untuk 2 hari, Pak. Itu kacau wanita ni. Ni Utsman ni memang cerdas dan memang pintar ya. Diakal-akalinya saya. Apa kata wanita Yahudi ni? Kau belilah semua Utsman. Kau beli aja lah. Kenapa? Karena orang menumpu airnya untuk 2 hari sampai saya tak bisa punya lagi. Kau ambillah semua lagi Utsman. Bayar. Dibeli oleh Utsman bin Affan. Lalu sumur tadi diwakafkan untuk umat. Sampai hari ini masih mengalir juga, Pak. Sampai hari ini masih mengalir juga. Coba Bapak Ibu bayangkan, kenapa Utsman disuruh? Karena dia yang punya harta.
Maka orang-orang yang Allah amanahkan harta ini, ketika Allah berikan, dengan sendirinya dia sudah membangun jalan dia untuk menuju surga Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa sebabnya? Karena dia paham, kata Imam Hamid Al-Laqaf, wa tarkud dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan dunia kecuali yang penting. Yang penting itu yang mana? Yang penting itu adalah dunia untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua ini adalah pembungkus agama kita adalah dunia ini tinggalkan kalau dia tak penting, tapi kalau penting lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang terlena dia dengan dunia ni, Pak. Banyak orang yang terlena dengan dunia ni, banyak orang yang sibuk dengan dunia ni sehingga dia lupa akan akhiratnya. Itu maksudnya. Sehingga dia melupakan agamanya, bahkan menggadaikan agamanya untuk dunia ni. Banyak orang yang menggadaikan agamanya untuk dunia ni. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, janganlah sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang menggadaikan agamanya untuk kepentingan dunianya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu poin yang kedua, kata Imam Hamid, wa tarkud dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan dunia kecuali yang penting saja, yang membutuhkan saja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Hamid, wa taraku ma khalaqatin nasi illa mila budda minhu. Kata beliau, meninggalkan pergaulan yang sia-sia, meninggalkan pergaulan dengan sesama manusia kecuali untuk pergaulan yang penting saja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini kan makhluk sosial, Pak. Tak ada manusia ini yang bisa ketika dia meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bisa dia memandikan sendiri, tak bisa dia memasang kain kafan dia sendiri. Ketika dia hidup dia mampu pasang baju sendiri, Pak. Tapi ketika dia mati, untuk memasang bajunya itu saja, untuk mengikatkan tak bisa dia. Artinya Pak, dia butuh bantuan orang lain. Dari lahir dia sudah membutuhkan bantuan dari orang. Ketika dia mati pun dia membutuhkan bantuan orang. Artinya apa? Manusia ini makhluk yang butuh bantuan, makhluk sosial. Maka apa gunanya kalau makhluk sosial ini jaga hubungan kita dengan manusia? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang penting. Apa yang penting itu ya Rasulullah? Al-imanu billah, berimanlah kalian kepada Allah. An-naflu lil muslimin, bantu saudara kalian muslimin. Artinya apa? Jaga hubungan kalian dengan Allah dan jaga hubungan kalian dengan manusia. Ini penting. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Imam Hamid, pergaulan itu yang penting saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dalam majlis ini Bapak Ibu, karena sering ke sini, saya kenal dengan Bapak Ibu wajah semua. Apa gunanya Ustaz? Mana tahu tak terjatuh saya di jalan, ya kan? Atau tak ada apa-apa di jalan. Karena dah sering jumpa, terjalin tak silaturahim? Terjalin silaturahim. Ketika kita butuh bantuan orang tu, ketika kita kenal, tak enak dia, Pak. Tapi kalau ndak kenal tiba-tiba minta bantu tu ragu juga kita kan. Siapalah Ustaz ngomong bantu? Kenal ndak? Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Pergaulan itu penting, tapi jaga, jangan sampai rusak kita kena pergaulan ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata orang-orang tua kita dulu, Pak, kalau berkawan sama kambing, insya Allah baunya bau
Kambing. Kalau berkawan dengan orang jual parfum, atau bawa pula lah wangi parfum. Artinya apa? Tergantung lingkungan kita yang akan membawa kita. Tergantung lingkungan kawan kita. Kalau dapat kawan tu yang baik, selamatlah kita nih Pak. Tapi kalau dapat kawan tu tak baik, rusak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, letak yang penting itu apa? Sahabat-sahabat yang bisa selalu mengingatkan kita di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah khutbah Pak, salah satu khutbah di masjid. Awal-awal dulu Pak. Awal-awal dulu kan ada grogi-grogi sedikit Pak. Ya kan, grogi-grogi. Awal-awal kita waktu itu tahun 2009 lah. Saya mulai latihan berceramah, berdakwah, berkhutbah ni 2009. Jadi 2009 saya khutbah Pak. Pas khutbah, selesai khutbah Pak, datang imam tu dengan saya. Ustaz, afwan Ustaz tadi ada salah. Saya kira yang salah tu rukun khutbah saya Pak. Enggak, Ustaz tak salah rukunnya. Cuman Ustaz tadi naik ke atas mimbar itu kaki kiri Ustaz. Jadi sesuatu yang baik itu dimulai dengan kanan. Masuk masjid kanan, ya kan, keluar masjid kiri. Masuk kamar mandi kan tak baik, masuk kiri, keluar kanan. Itu kan adab, tapi dia tak salah. Kita tak salah dalam khutbahnya, tak salah karena tak melanggar rukunnya. Cuman adabnya tak enak. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu, alhamdulillah karena beliau mengingatkan itu. Setiap kali sampai hari ini, setiap kali saya naik mimbar, saya ingat terus wajah Pak Imam tu Pak. Itu pahala dia tu Pak. Pahala dia tu, dia dah mengingatkan saya tu, pahala dia luar biasa. Sampai hari ini setiap kali saya naik mimbar, ke atas mimbar untuk berubah, saya selalu ingat wajah Pak Imam tu Pak, yang ingatkan saya. Coba kalau tidak diingatkan dia, mungkin dah tak ingat kita Pak, dah lupa. Dalam majlis ini apa gunanya kita duduk ni Ustaz? Gunanya untuk diingatkan kita sama orang Pak, agar kita diingatkan. Oh, itu kaji lama Ustaz. Lancar kaji kena diulang. Kalau tak diulang-ulang tak lancar dia. Tahukah saya tentang kaki kanan kaki kiri itu? Tahu Pak. Cuman ketika naik itu kita tak ingat lagi. Tapi ketika beliau mengingatkan saya hari itu, maka setiap hari kita ingat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan pula marah kita kalau diingatkan orang. Ini kan ada pula yang kita tersinggung, alah sok pandai lo baca tu aja, kan? Jangan. Artinya apa? Terkadang ada di suatu tempat yang kita tak mengerti dan tak tahu dan tak paham, tapi ada orang menutupi kita pada tempat itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini Pak, lemah dia Pak. Saking lemahnya, dia tak mampu mencium bau badannya sendiri. Sulit kita Pak. Kita kalau bau keringat kita nih, sulit kita mencium sendiri Pak. Sulit. Yang bisa mencium bau keringat kita siapa Pak? Kawan sebelah kita itulah. Kawan sebelah itu Pak. Yang bisa mencium bau keringat kita itu adalah kawan sebelah. Bau atau tidaknya kita ini kawan sebelah itu Pak. Nah, maka kadang saya kalau mau berpergian nih Pak, kadang saya bertanya dengan istri saya itu, bau baju saya ini saya pakai ini, bau nak saya pakai ini. Apa sebab? Karena kadang kita tak bisa mencium bau kita sendiri Pak. Bau kita sendiri tak bisa mencium. Butuh bantuan dari orang lain. Kalau suami ini butuh bantuan dari istri Pak. Kalau istri pun butuh bantuan dari suami. Tapi jangan pula marah. Kan ada pula yang suami marah, bau bekali ya bang tu bang, tu lo ngomel lagi. Atau si istrinya dibilang bau kali, tu lo ngomel ya Pak. Artinya apa? Jangan marah ketika kita dikritik dengan orang. Apa sebabnya? Karena kritik itu bisa untuk menyadarkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting bagi kita. Apa sebab? Gunanya pergaulan itu Pak, kalau ada manfaatnya kata Imam Hamid, lakukan pergaulan itu. Tapi kalau tak bermanfaat kira-kira,
Kalau tak ada yang bisa diambil hikmahnya dalam pergaulan itu, tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maunya terletak itu pada poin yang bagaimana. Apakah kita menganggap pergaulan ini penting dan bermanfaat? Kalau penting, bermanfaat, lakukan. Kalau dalam majlis ini kita duduk menuntut ilmu, dalam majlis ini mengkaji ayat-ayat Allah, ini penting, kita lanjutkan. Tapi kalau tak penting, maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita nilai bermanfaat atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 perkara, Pak, pembungkus agama itu. Pertama, kata Imam Hamid, adalah jangan banyak bicara kecuali yang penting. Yang kedua, tinggalkan dunia kecuali yang bermanfaat, yang penting, yang membutuhkan. Kapan kita butuh dunia ini untuk perjalanan kita menuju akhirat Allah. Dan yang ketiga, kata Imam Hamid, itu adalah meninggalkan pergaulan kecuali pergaulan yang bermanfaat dan penting. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 perkara yang mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, cara kita membungkus agama kita ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia, dan Allah selamatkan kita di akhirat, dan Allah selamatkan kita wa qina azabannar, dari azab api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.